selamat datang di video ini. Kita hari ini akan membahas tentang himpunan matematika dengan saya sendiri, Reza dan Najeri, dan dengan satu lagi teman saya yang nanti akan membahas di bab yang selanjutnya. Oke, himpunan ini kita akan membahasnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tentang pengertian dari himpunan itu sendiri. Yang kedua itu bagaimana cara untuk menyatakan himpunan itu. Terus yang ketiga itu bagaimana cara mengoperasikan himpunan tersebut. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama dari pengertiannya dulu. Himpunan itu bisa didefinisikan sebagai kumpulan suatu objek yang memiliki nilai yang jelas. Ingat, di sini poin pentingnya itu nilai yang jelas, yang dianggap sebagai satu kesatuan. Oke, misalnya gini, kita mempunyai, kita kasih contohnya ada himpunan hewan berkaki 2, himpunan bilangan asli, dan juga himpunan lukisan bagus, dan juga himpunan orang pintar. Nah, di antara 4 himpunan tersebut yang termasuk ke dalam himpunan cuma 2, yaitu himpunan hewan berkaki 2 dan himpunan bilangan asli. Kenapa? Karena yang himpunan lukisan yang bagus dan himpunan orang yang pintar itu bukan termasuk himpunan. Karena contohnya gini, himpunan lukisan yang bagus, misalnya kita ambil contohnya lukisan anak SD yang gambar gunung 2, terus di tengahnya ada matahari. Mungkin bagi yang orang yang si anak kecil menggambarnya atau orang tuanya pasti itu bilangnya gambarnya bagus, tapi tidak juga untuk orang lain. Misalnya gini, si orang tuanya bilang itu gambarnya bagus, tapi belum tentu orang lain bilangnya bagus juga. Maka dari itu tidak termasuk ke dalam himpunan. Yang dimana kembali lagi ke yang awal, himpunan itu didefinisikan sebagai sesuatu objek yang memiliki definisi yang jelas maksud di sini sudah diakui. Jadi untuk setiap orang mengakui bahwa itu tuh benar. Contoh yang lain misalnya hewan berkaki 2, misalnya kan ayam, bebek, atau burung. Nah, itu kan mereka kan mempunyai kaki yang 2 dan itu memang benar apa adanya. Oke, sudah mengerti kan? Yang kedua itu cara menyatakan himpunan. Nah, himpunan ini biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Misalnya huruf A, jadi huruf A-nya itu huruf A yang besar. Terus untuk anggota himpunannya menggunakan huruf yang kecil, misalnya A, B, C, D. Anggota himpunannya itu huruf kecil semuanya, dan itu terdapat di dalam kurung kurawal. Oke, kita mulai dengan cara menyatakan himpunan dengan kata-kata. Menyebutkannya dengan kata-kata itu kita yang disebutkan itu sifat dari anggota-anggotanya. Misalnya seperti contoh yang di samping ini. Misalnya A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulisnya A sama dengan kurung kurawal buka bilangan asli antara 10 dan 20 kurung kurawal tutup. Nah, jadi himpunannya itu disimbolkan dengan huruf yang besar, huruf A, dan anggotanya disimbolkan dengan huruf yang kecil, bilangan asli antara. Nah, itu kan huruf kecil semua kan, dan itu harus masuk ke dalam kurung kurawal. Oke, yang kedua, kita cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini juga sama seperti dengan kata-kata, cuma di sini kita memakai variabel tetap di dalam kurung kurawal juga. Misalnya seperti contoh yang tadi, kita mengambil contoh yang sama aja supaya tidak bingung ya. Contohnya A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Jadi di dalam notasi pembentuk himpunan kita menulisnya A dalam kurung kurawal dibuka X 10 kurang dari X kurang dari 40. Terus X adalah bilangan prima. Nah, di sini kita tidak memakai kata-kata lagi ya, tapi kita memakai simbol-simbol atau notasi pembentuk himpunan. Oke, kita ke yang selanjutnya, itu cara menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Jadi di sini kita menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal, dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Ingat, misalnya di dalam
anggota tersebut ada misalnya ada 3 objek, jadi kita memisahkannya dengan tanda koma, tetapi tetap di dalam kurung tersebut. Contohnya seperti contoh yang tadi, bila A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40, ditulisnya A sama dengan kurung kerawat buka 11, 13, 17 dan seterusnya sampai ke 37 baru kurung kerawat tutup. Nah, di antara angka-angka tersebut harus ada tanda koma sebagai tanda pemisah atau pembeda antara objek satu dengan objek yang seterusnya. Kita lanjut dengan yang berikutnya, itu himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini memuat semua anggota atau seluruh objek himpunan yang dibicarakan. Misalnya kita punya himpunan A nih. Nah, di dalamnya itu ada anggotanya 3, 5, 7, dan 9. Maka kita bisa menuliskan himpunan semestanya itu dengan huruf S. Ingat ya, himpunan semesta itu simbolnya dengan huruf S. Maka S sama dengan, kita bisa menyebutnya dalam kurung kerawat bilangan ganjil, bilangan asli, atau bilangan cacah, atau bisa juga bilangan real. Tapi kenapa kita tidak bisa menyebutnya S sebagai bilangan prima? Karena di dalam anggota A-nya itu terdiri dari 3, 5, 7, 9. 3 memang bilangan prima, 5 juga bilangan prima, 7 juga bilangan prima. Namun angka 9 itu bukan bilangan prima. Jadi 3, 5, 7, 9 itu tidak bisa dibilang himpunan semesta bilangan prima. Oke, paham? Oke, selanjutnya kita himpunan kosong. Nah, ada juga nih himpunan kosong. Jadi himpunan kosong ini bisa didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota, atau lambangnya itu dengan huruf 0 tapi dicoret, atau bisa juga dalam kurung kurawal buka tapi nggak ada isinya, langsung di kurung kurawal tutup. Nah, misalnya contohnya kita ambil B. B misalnya itu himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kan secara nyatanya kan nggak ada ya bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Misalnya kita ambil contohnya angka 5. Nah, 5 kan kalau dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah, ada bututnya tuh di belakang, koma 5. Nah, itu berarti tidak habis dibagi 2. Berarti B adalah himpunan kosong. Himpunan bilangan ganjil, tapi yang tidak bisa dibagi 2. Makanya itu bilangan himpunan kosong. Yang tandanya seperti tadi, 0 dicoret atau kurung kurawal tapi nggak ada isinya. Oke, kita lanjut ke himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini ada 2 ya. Ada 2 himpunan yang termasuk bagian atau yang tidak termasuk bagian atau tidak termasuk anggota. Misalnya, himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B. Jadi kita harus lihat anggota himpunan si A ini. Jadi anggota A si A ini ada nggak di dalam B? Kalau misalnya ada dan sama, maka bisa dibilang itu himpunan bagian. Jadi lambangnya itu A kayak huruf C gitu, B berarti A bagian dari B. Contohnya misalnya kita ambil huruf yang lain aja ya, yaitu huruf P. Nah, himpunan P anggotanya itu 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan Q anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di anggota himpunan P ini ada 1, 2, 3. Dan di himpunan Q juga ada 1, 2, 3. Maka bisa dibilang P adalah himpunan bagian dari Q. Oke. Nah, kita lanjut ke yang himpunan bukan bagian atau bukan anggota. Misalnya huruf A nih bukan anggota B, maka A bukan himpunan B. Atau bisa dinotasikan dengan A huruf C dicoret, kayak huruf C gitu ya, dicoret B. Contoh soalnya misalnya kita punya huruf Q sama R maksud saya. Huruf Q himpunan Q anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Huruf R anggotanya 4, 5, dan 6. Di situ kan ada kesamaan cuma huruf 4-nya doang ya. Tapi tidak semua, maksud saya tidak semua anggota R ada di Q. Jadi itu tidak bisa dinyatakan sebagai himpunan bagian, atau tandanya R sama dengan C dicoret Q. Oke, untuk penjelasan yang selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Esida Chandra Dewi.
saya akan melanjutkan penjelasan dari Raisi. Kali ini saya akan membahas operasi himpunan. Operasi himpunan ada 4, yaitu irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada operasi himpunan irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti ini. Mari kita lihat contoh yang ada di samping saya ini. Di situ ada anggota himpunan A yaitu A, B, C, D, E, dan anggota himpunan B yaitu B, C, E, G, K. Maka A irisan B yaitu B, C. Yang kedua, operasi himpunan gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. B, gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti ini. Oke. Di sebelah saya ada contoh soal lagi yang merupakan operasi himpunan gabungan. Di situ tertera anggota himpunan A yaitu A, B, C, D, E, dan B yaitu B, C, E, G, K. Maka A gabungan B yaitu A, B, C, D, E, G, K. Yang ketiga ada operasi himpunan selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti ini. Dan di sebelah saya, mari kita lihat ada contoh soal yang merupakan operasi himpunan selisih, yaitu di situ tertera anggota himpunan A yaitu A, B, C, D, E, dan anggota himpunan B yaitu B, C, E, G, K. Maka A selisih B yaitu A dan D. Operasi himpunan yang keempat yaitu komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal semesta pembicaraan kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan oleh tanda seperti ini. Dibaca A komplement. Contoh soal. Terdapat anggota himpunan A yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan anggota himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka anggota A komplement yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Baiklah, saya akan memberikan contoh penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel metode substitusi. Di sebelah saya ada soal. Di situ bisa dilihat persamaan 1 yaitu 5x plus 5y sama dengan 25 dan persamaan 2 yaitu 3x plus 6y sama dengan 24. Dari persamaan 1 kita peroleh persamaan y sebagai berikut. 5x plus 5y sama dengan 25. 5y sama dengan 25 min 5x. Jadi di sini kita akan bagi 5 semua. Yang hasilnya y sama dengan 5 min x. Lalu kita substitusikan persamaan y ke persamaan 2 sebagai berikut. 3x plus 6 5 min x sama dengan 24. 3x plus 30 min 6x sama dengan 24. 30 yaitu dari 6 kali 5 dan min 6x itu dari 6 min x. Hasilnya yaitu 30 min 3x sama dengan 24. 3x sama dengan 30 min 24. 3x sama dengan 6. X sama dengan 2. Next. Terakhir, untuk menentukan nilai y, kita substitusikan nilai x ke persamaan 1 atau persamaan 2 sebagai berikut. Jadi, di sini saya akan
mensubstitusikan nilai X ke persamaan 1. Hasilnya 5 kali 2 plus 5Y sama dengan 25, 10 plus 5Y sama dengan 25, 5Y sama dengan 25 minus 10, 5Y sama dengan 15, Y sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut adalah 2 dan 3. Selanjutnya saya akan memberikan contoh penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode campuran. Langkah 1. Eliminasi salah satu variabel. Pertama, kita akan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel, misalnya X, karena koefisien X pada kedua persamaan sudah sama, maka kita bisa langsung mengurangkan kedua persamaan tersebut, yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat, X plus Y sama dengan 7, X min Y sama dengan 3, maka kita bisa eliminasi di situ. 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 2. Langkah kedua, substitusi nilai variabel yang telah diperoleh. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai X, kita dapat mensubstitusikan nilai Y ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan X plus Y sama dengan 7, sehingga diperoleh sebagai berikut. Bisa dilihat, X plus Y sama dengan 7, X plus 2 sama dengan 7, X sama dengan 7 min 2, X sama dengan 5. Dengan demikian, kita peroleh bahwa nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2, sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 5 dan 2. Berikut dua contoh penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Demikian video saya bersama Rezi mengenai himpunan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.